Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami muliakan Habibah Nagis, saya ingin bertanya tentang kalimat tergantung yang di atas. Itu bagaimana Habib? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ini ada dua. Cara jelasnya gini ya. Atas ada dua pengertian. Atas dengan makna hissi atau fisikal, secara literal di atas, kipas angin ini di atas. Tergantung yang di atas, maksudnya kita gantung sama kipas angin. Ini makna fisikal. Ada makna yang lain daripada atas, yaitu kedudukan. Kedudukan yang sangat tinggi. Jadi tergantung yang di atas adalah bergantung kepada keputusan bagi zat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Itu maksudnya tergantung yang di atas. Kenapa atas? Kenapa atas? Karena atas itu arah kemuliaan bagi makhluk, bukan Tuhan. Kalau ada orang mengatakan Tuhan bertempat di atas, ya sebagaimana sudah sering saya sampaikan, orang yang sholat di lantai 2 berarti lebih dekat kepada Allah dari orang yang sholat di lantai 1. Enak banget kayak begitu. Nanti bawah ini kosong. Orang pada pengen sholat di atap. Nanti bikin masjidnya di menara, di Monas. Mendingan saya sholat di Monas karena lebih dekat dengan yang di atas. Tapi kalau nunjuk ke bawah, kafir. Kalau nunjuk ke atas nggak apa-apa. Allah menunjukkan kepada kalau kafir. Bukan kata saya. Hati-hati kan. Kayak gini. Ini apa kalau orang kayak gini nih? Menghina nggak ini? Menghina. Kalau gini? Itu sekedar isyarat saja. Jadi antum jelasnya gitu. Oh atas. Atas ini maknanya dua. Ada tempat, ada kedudukan. Kalau yang dimaksud tempat nggak mungkin. Kenapa mustahil? Karena yang bertempat itu makhluk. Antum ya kiaskan saja dengan yang saya sampaikan tadi. Baik, silakan kalau ada yang lain Pak. Fadhol. Muka-mukanya udah muka-muka prasmanan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kiai yang terhormat, yang manis. Ini Ustadz yang luar biasa. Kecil, manis, tapi hatinya pedas. Semuanya menarik, tapi sulit dipahami. Semuanya bicara dengan kalbu, dengan hati nurani. Maka saya orang tua kayaknya kapan jadi pintar kayak Pak Ustadz ini, nggak tahu nih kapan. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak Ustadz, Allah bukan Allah, Allah. Jadi Allah ini telah memberikan rezeki kepada seluruh manusia, sekalipun itu jin, setan masih diberi. Tapi kenapa Muslim, Islam banyak banget yang miskin, padahal rajin sholat. Tetapi kenapa orang-orang musyrik kaya raya, hebat luar biasa. Kalau dia orang kaya, apapun bisa dibeli, bisa diomongin, jadi raja juga bisa, kayak presiden sekarang. Tapi kenapa dia nggak paham bahwa saya ini kaya cuma di dunia aja? Nggak tahu nanti di akhirat dia bakal masuk neraka. Pertanyaan itu Pak Ustadz. Makasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada orang yang sholat tapi miskin, yang nggak sholat kaya? Oh rupanya kita kalau megang Al-Quran membaca dan memaknainya setengah-setengah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi cari rizki. Kalau kita lain selesai sholat tidur.
nggak bertebaran, ya miskin. Kalau habis sholat bertebaran, kaya. Ini habis sholat korupsi, habis sholat maling, habis sholat zalim, habis sholat tidur, nggak bisa. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, beramallah. Allah akan menilai, Allah akan menilai, Allah akan memberi peringkat kepada amalmu. Jadi faidha faraghta fansab. Kalau kamu dalam keadaan faragh, dalam keadaan punya waktu luang, berdirilah. Bukan main handphone lah. Ada orang nikah, laki-laki, selama 7 tahun nggak mau kerja, maunya ngandelin mertua. Ada yang seperti itu, 7 tahun. Bahkan ketika disuruh dagang, bilangnya apa? Saya nggak mau dagang. Mendingan kita nyuruh orang terima profit. Kelakuan orang Islamnya aja kayak begini, Pak. Gimana mau kaya? Kemudian apa? Tanggung jawab orang kaya membantu yang miskin. Ini kita punya prinsip kaya sendiri. Ngumpulin uang sendiri. Nggak pernah peduli dengan sekitarnya. Gimana cara membangkitkan UMKM? Waktu saya nerjemah penasehatnya Erdogan. Ingat, saya tidak tertarik bicara politik. Gak ada urusan sama politik. Tapi waktu saya nerjemah di Masjid Raya Bintaro itu, salah satu yang menjadikan perekonomian Turki maju, itu tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah, 2017. 2018 kayaknya. Salah satu yang membuat perekonomian Turki maju adalah pemerhatiannya terpusat kepada usaha kecil dan menengah. Jadi kayak misalkan tukang cilok, kasih modal besar, tukang mie ayam kasih modal besar. Makanya rating turis yang datang ke Turki itu sangat luar biasa, jutaan. Yang ke Jakarta siapa? Paling orang Jawa Timur, Pak. Apa yang mau dilihat di Jakarta? Kulinernya saja tidak pernah ada yang harusnya tuh seperti itu. Jadilah orang kaya supaya bisa membantu. Jangan jadi orang kaya supaya terlihat kaya. Ada seorang raja di Emirat meninggal, mobilnya emas, jet pribadinya emas, emasnya di mana-mana, tumpukannya di mana-mana, mati juga. Di tanah, di kuburnya nggak pakai emas, Pak. Apakah kalau misalkan dia dikafani pakai emas bisa nyogok malaikat? Begini sama malaikat. Ya. Ditabokin sama malaikat. Buak. Ngeri, Pak. Ya udah. Jadi kalau misalkan ada waktu luang, kerja. Kerja. Jangan malas-malasan. Cari peluang, minta sama Allah di sepertiga malam. Jangan bikin maksiat. Insya Allah nanti rezekinya akan mengalir.